Pagi itu, dataran tinggi Golan tidak menampakkan tanda bahaya. Kabut tipis menggulung lembut di atas parit dan bukit batu, sementara barak-barak tentara Israel masih diselimuti keheningan subuh. Tak ada siren, tak ada dentuman. Hanya satu kesalahan. Mereka percaya apa yang dilihat. Dan dalam waktu lebih singkat dari satu komando penuh, 15,000 tentara Israel, anggota aktif IDF lenyap. Bukan oleh peluru, bukan dalam pertempuran terbuka, tapi oleh jebakan ilusi yang tak tampak. Tragedi ini tak sekadar kekalahan militer. Ia menjadi cermin retak bagi strategi yang selama ini dianggap unggul mutlak. Dalam waktu beberapa menit, bukan hanya nyawa yang hilang, tapi juga keyakinan bahwa kekuatan teknologi dan dominasi udara cukup untuk menjamin keselamatan. Di medan yang biasa jadi titik panas antara Israel dan Suriah, kali ini Golan menjadi liang sunyi massal dan Suriah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, membalik peta perang tanpa perlu menguasai langit. Bukan roket yang memulai bencana, melainkan kesombongan yang terlalu yakin bahwa mereka tak bisa disentuh. Dan dari reruntuhan pagi itu, dunia pun menyadari. Dalam perang modern, mata yang melihat belum tentu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dataran berbatu yang sunyi, di timur Quneitra, tidak ada suara tank, tidak ada derap sepatu, hanya gelombang data yang melayang di udara. Tapi dari satelit Israel di atas Golan, sinyal-sinyal itu tampak seperti pergerakan pasukan besar. Bentuk konvoi, panas mesin, percikan komunikasi radio, semua sesuai pola yang dikenal, tanda-tanda perang akan meletus. Namun, perang ini tidak dimulai dengan senjata, melainkan algoritma dan proyeksi. Suriah tidak mengirimkan pasukan, tetapi mengirimkan bayangan. Mereka membentangkan ilusi digital di perbatasan Golan, cermat seperti seniman menyusun mozaik. Pertama, setempur tak berawak bodi logam dioperasikan dari jauh berputar-putar di area terbuka, meninggalkan jejak panas yang tertangkap radar inframerah. Kedua, stasiun sinyal bergerak didirikan di pinggiran Sweda, menyiarkan komunikasi taktis palsu, seolah markas besar sedang mempersiapkan penyerangan besar. Dan ketiga, sistem pengacau, inframerah, digunakan untuk menciptakan citra termal palsu, bayangan prajurit, hangat dan bergerak di layar pengawas Israel. Dari pusat komando di Tel Aviv, semua ini terlihat seperti mimpi buruk yang semakin mendekat. Dalam hitungan jam, 15,000 pasukan IDF, digerakkan unit lapis baja, pasukan elit, hingga cadangan. Mereka datang ke Golan bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan keyakinan bahwa mereka sedang mencegah badai besar. Namun tidak ada badai, hanya jebakan. Ketika doktrin militer dibangun di atas kepercayaan penuh terhadap sensor, maka manipulasi data menjadi senjata paling sunyi, tapi paling mematikan. Apa yang terjadi di Golan bukan sekadar rekayasa militer, itu adalah cermin bagi dunia modern. Ketika kekuatan tak lagi diukur dari jumlah prajurit, tapi dari kemampuan menciptakan kenyataan yang tidak pernah ada. Dalam perang digital, siapa yang mengendalikan bayangan? Ia bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang jatuh ke dalam ilusi. Saat ribuan pasukan Israel sibuk membentangkan perkemahan dan mengamankan garis pertahanan di selatan dataran tinggi Golan, tanah di bawah kaki mereka justru tengah bergeser dalam keheningan. Di balik layar radar dan hiruk-pikuk logistik, satu operasi senyap telah dimulai, dan bukan dari udara, melainkan dari dalam bumi. Unit teknik Suriah, dibantu warga lokal yang mengenal kontur tanah lebih dari GPS manapun, mulai menggali serangkaian terowongan kecil bukan untuk melintas, tapi untuk mendekat. Jaring-jaring tanah bawah tanah itu dibentuk menuju ke titik-titik vital, depot amunisi, barak tidur, pos logistik. Di atas permukaan, drone pengintai tanpa suara dan radar pasif digunakan untuk memetakan kepadatan pasukan. Mereka tidak mengirim sinyal, hanya menangkap, dan dalam keheningan itulah koordinat ditetapkan. Selanjutnya, bahan peledak berdaya tinggi dipasang di ratusan titik. Di bawah kendaraan, di antara tenda, bahkan di jalur pasokan air. Semua dikendalikan dari jarak jauh, dengan sistem pemicu sinkronisasi, menanti waktu yang tepat. Tidak ada tembakan, tidak ada peringatan. Dan ironisnya, tak satu pun dari ribuan tentara yang menyadari bahwa medan yang mereka injak bukan lagi medan perang, melainkan panggung sunyi dari sebuah jebakan sempurna yang sedang disiapkan dalam bayang-bayang. Saat langit Golan masih tertutup gelap, dan sebagian besar pasukan IDF belum kip menyuap sendok pertama sarapan lapangan, tanah pun berguncang. Dalam hitungan detik, ratusan ledakan terjadi serempak bukan dari langit, tapi dari dalam bumi. Di titik-titik yang sebelumnya dianggap aman, tray tidur meledak, kendaraan terangkat, jalur pasokan hancur. Itulah saat di mana keheningan taktis berubah menjadi petaka terencana. Namun jebakan tak berhenti di situ. Ketika pasukan yang tersisa mencoba menyusun formasi dan melarikan diri, rudal permukaan dan artileri, jarak jauh dari perbatasan Suriah, menghujani jalur pelarian.
Di langit, sinyal GPS tiba-tiba menjadi kacau. Arah kompas membingungkan. Drone navigasi tak bisa kembali. Semua ini disebabkan oleh teknik spoofing canggih yang membuat sistem digital Israel lumpuh di wilayahnya sendiri. Pusat komando IDF di Golan Otak taktis di garis depan kehilangan kontak sepenuhnya. Radio diam. Satelit buta. Dalam 17 menit, yang tersisa hanyalah debu, suara ranjau sekunder, dan bau bahan kimia yang terbakar. Perang belum resmi dimulai, tetapi ribuan nyawa telah melayang dalam keheningan yang tak bisa ditarik kembali. Sebuah pelajaran pahit, bahwa dalam era perang modern, musuh terkuat mungkin bukan mereka yang bersembunyi di balik senapan, melainkan di balik sinyal. Ketika debu masih melayang di atas puing-puing, Golan berubah dari zona operasi menjadi labirin kepanikan. Di pos komando taktis Israel, radio hanya memutar suara statis tanpa koordinat, tanpa respons. Komandan lini depan terputus dari pusat. Mereka harus mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Tapi gelap bukan hanya malam melainkan gelapnya informasi. Gelapnya rasa takut yang menebal di setiap bisikan. Beberapa unit mulai bergerak tanpa perintah jelas, berharap bisa menembus bukit di sisi timur. Namun di tengah asap, reruntuhan, dan sinyal GPS yang kacau, rekan bisa terlihat seperti musuh. Tembakan dilepaskan ke arah bayangan, bukan karena perintah, tapi karena jari gemetar, dan mata tak lagi percaya pada apa yang dilihat. Di sebuah ngarai sempit dekat Khan Arnabah, satu batalion dihancurkan total oleh rentetan artileri yang menghujani jalur mundur. Di langit, drone-drone kecil milik Suriah mengambang nyaris tanpa suara, merekam dengan tenang. Setiap langkah pasukan, setiap manuver panik, setiap celah semua, dikirim secara langsung ke pusat kendali di Damaskus. Di sana, layar-layar terang menampilkan peta real-time dari musuh yang sedang kehilangan arah. Israel negara yang selama ini mengandalkan keunggulan teknologi, kini menjadi buta di atas tanahnya sendiri. Tidak ada kontrol, tidak ada koordinasi, dan yang paling fatal, tidak ada pemahaman utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam 1 jam pertama, pertempuran ini bukan lagi soal senjata, tapi soal hilangnya arah, akal sehat, dan keyakinan kolektif. Dan di tengah kekacauan itu, bayangan kekalahan mulai menjelma tanpa perlu suara. Di rumah sakit militer Ramat David, koridor dipenuhi denting ranjang logam dan suara samar jeritan yang tertahan. Para tenaga medis bekerja tanpa henti, bukan untuk menyelamatkan kemenangan, tetapi untuk menyelamatkan sisa-sisa tubuh yang kembali dari Golan. Luka bakar tingkat 3, pecahan logam di rongga dada, gegar otak berat, dan bisu emosional yang menyelimuti puluhan tentara muda. Mereka tidak hanya kehilangan teman di medan perang, tetapi juga kehilangan nalar tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di luar gerbang pangkalan militer di Be'er Sheva, ratusan keluarga berdiri dalam hening. Mereka tidak teriak, mereka tidak menangis, mereka hanya menunggu. Tapi yang datang bukan kabar gembira, bukan pula kepastian hanya amplop resmi yang diserahkan dalam diam. Atau lebih parah, tidak ada apapun ketika negara tak bisa menjelaskan kematian anak-anaknya. Yang mati dulu bukanlah tubuh, tapi kepercayaan. Di Tel Aviv, suasana di dalam markas besar Angkatan Pertahanan Israel berubah jadi ruang interogasi terbuka. Para jenderal saling menunjuk. Diskusi yang tadinya tenang berubah menjadi argumen panas. Ada yang menuntut penyelidikan penuh atas sistem pengawasan satelit. Ada pula yang menuding kemungkinan infiltrasi oleh agen luar. Informasi mulai bocor. 2 hari sebelum serangan, radar di Ain Zifan mencatat adanya gelombang sinyal anomali di dekat perbatasan. Namun laporan itu tak pernah sampai ke meja analisis pusat. Lebih dalam, muncul desakan dari beberapa anggota kabinet untuk memecat Menteri Pertahanan dan Kepala Staf. Mereka dianggap terlalu percaya pada sistem digital tanpa verifikasi manual, terlalu bergantung pada intelijen teknis, dan gagal membaca ulang dinamika musuh yang selama ini dianggap inferior. Di Knesset, parlemen mulai memanas. Beberapa fraksi oposisi menyebut insiden Golan sebagai kegagalan paling memalukan dalam sejarah militer modern Israel. Mereka tidak hanya berbicara soal korban, tapi juga soal reputasi internasional, kerentanan strategis, dan keretakan dalam struktur komando yang selama ini dianggap kuat. Tapi yang paling keras bukan suara dari mikrofon. Yang paling menyakitkan adalah bisikan lirih dari para ibu, para istri, dan para adik yang hanya ingin satu hal. Jawaban, bukan pidato, bukan penyuluhan, hanya sebuah pengakuan bahwa sistem telah gagal. Dan dari reruntuhan Golan, krisis yang tercipta bukan sekadar militer, tetapi juga batin kolektif dari sebuah bangsa yang, untuk pertama kalinya, melihat bayang-bayang kekalahan dari dalam dirinya sendiri. Di Yerusalem, bendera setengah tiang bergelombang di sepanjang jalan King George. Di alun-alun Rabin, ribuan lilin dinyalakan dalam keheningan. Tidak ada pidato politik, tidak ada drum militer.
Yang terdengar hanya isak tangis tertahan dan doa-doa pelan dari para ibu yang berdiri tanpa foto, tanpa nama, hanya dengan keyakinan bahwa anak mereka termasuk dalam daftar panjang yang belum diumumkan. Di sebuah desa kecil dekat Safed, ruang kelas kosong. Dari 37 siswa laki-laki SMA, hanya 9 yang hadir, sisanya adalah saudara, sepupu, atau tetangga dari para korban. Beberapa komunitas di Galilea hampir kehilangan seluruh generasi mudanya hanya dalam satu malam. Disinilah perang menjadi lebih dari statistik, ia menjadi lubang di meja makan, bangku kosong di sinagoga, dan suara pintu yang tak lagi terbuka. Di siaran pagi Channel 12, seorang pembaca berita veteran terdiam di tengah siaran langsung. Ia tak sanggup melanjutkan ketika nama ke-74 disebut. Kamera menyorot wajahnya yang tertunduk. Air mata menetes tanpa skrip. Di sisi lain, unit psikologi militer melaporkan lebih dari 3,000 kasus gangguan pasca trauma hanya dalam minggu pertama. Para tentara yang selamat tak banyak bicara, tapi malam hari mereka berteriak dalam tidur. Ada yang menolak makan, ada yang mencoba mengakhiri hidupnya di kamar mandi barak. Kehilangan ini bukan sekadar militer. Ia merembes ke dalam struktur sosial, sekolah, keluarga, dan keyakinan bahwa negara bisa melindungi anak-anaknya. Dalam diam kolektif itu, Israel tidak hanya berkabung. Ia bertanya pada dirinya sendiri di kegelapan ini, apa yang sebenarnya telah dipertahankan, dan apa yang telah hilang untuk selamanya. Ketika matahari sore menyinari kembali, dataran tinggi Golan, yang kini tak lagi dihuni oleh kehidupan, tetapi oleh bayang-bayang sejarah, dunia pun mulai memahami bahwa tragedi ini bukan sekadar kisah tentang 15,000 nyawa yang hilang. Ini adalah kematian massal dari sebuah ilusi bahwa kekuatan militer yang besar dan teknologi canggih dapat menjamin kemenangan, bahwa sensor, radar, dan sistem cerdas bisa menggantikan kehati-hatian manusia, intuisi, dan kerendahan hati dalam membaca musuh. Apa yang dilakukan Suriah bukan kemenangan senjata, melainkan kemenangan pemahaman. Dengan taktik berlapis yang menggabungkan jebakan visual, manipulasi sinyal, dan ilusi strategis. Mereka tidak hanya menipu mata Israel, mereka meninabobokan akal sehat musuh hingga tertidur dalam kepercayaan palsu. Syria menunjukkan kepada dunia bahwa dalam peperangan abad ke-21, bukan jumlah tank atau jet tempur yang menentukan hasil, melainkan kejelian membaca kelemahan lawan bahkan ketika lawan itu tak menyadarinya. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada deretan misil atau pangkalan udara, melainkan pada kemampuan menciptakan rasa aman yang keliru di benak lawan. Dan ironinya, semakin canggih teknologi, semakin besar lubang yang bisa disusupkan oleh kesombongan manusia. Para analis militer kini terpaksa merombak kembali semua doktrin. Sistem yang mengandalkan logika algoritma harus kembali diuji oleh pertanyaan dasar. Apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang kita lawan? Apakah kita membangun pertahanan untuk kenyataan atau untuk bayangan yang kita ciptakan sendiri? Tragedi Golan adalah pelajaran mahal. Ia bukan hanya luka bagi Israel, tapi cermin besar untuk semua kekuatan militer di seluruh dunia. Bahwa perang masa kini bukan tentang siapa lebih kuat, tetapi siapa lebih paham. Paham dirinya, paham musuhnya, dan paham batas-batas antara fakta dan ilusi. Dalam senyap, pertanyaan besar pun menggantung di udara. Jika manusia mampu menciptakan ilusi yang begitu meyakinkan untuk menghancurkan sesamanya, apakah kita juga mampu menciptakan keyakinan yang cukup kuat untuk membangun perdamaian? Apakah dunia akan terus berlomba menciptakan perang yang lebih cerdas, atau mulai menumbuhkan keberanian untuk tidak membutuhkannya lagi? Itu bukan pertanyaan untuk jenderal, juga bukan hanya untuk politisi. Itu adalah pertanyaan bagi seluruh umat manusia. Karena pada akhirnya, musuh terbesar bukan teroris, bukan misil, bukan tentara, tapi rasa percaya diri buta yang membuat kita lupa bahwa kita semua pada akhirnya tetap manusia. Simpan video ini jika menurut Anda penting. Bagikan untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas. Tulis komentar. Menurut Anda, apa arti perang di zaman kita sekarang? Mari kita belajar sebelum terlambat.